Oke, sahabat proyek semuanya, jumpa lagi dengan saya, DM Nova. Kali ini saya akan mengulas evaluasi project menggunakan software MS Project, di mana di dalam software ini sudah sangat komplit sekali untuk pembuatan schedule, yaitu uh, dapat uh, beralih dari berbagai tampilan seperti logical activity, kemudian network planning, dan chart, dan lain sebagainya dengan sangat mudah sekali. Sehingga dalam pembuatan schedule tersebut bisa dibuat sedemikian sempurna nantinya. Jadi apakah schedule ini sudah logical activity-nya sudah baik dari start sampai ending ini sudah memenuhi unsur-unsur logika sekuennya. Kemudian dari network planning juga akan didapatkan lintasan kritisnya di item-item pekerjaan tersebut, dan juga dapat berpindah dari modul tampilan dan chart yang menggabungkan antara kegiatan dan timelinenya, dan berubah ke tampilan kalender yang akan membuat list pada tanggal tertentu, list pekerjaannya harus seperti apa yang ditargetkan. Oke, dalam melaksanakan sebuah proyek, maka harus selalu dievaluasi beberapa item yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu waktu dan biaya, atau dalam istilah manajemen disebut sumber daya atau resources, agar proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, di mana waktu berkaitan dengan schedule, planning dan aktual, dan biaya berkaitan dengan material, tenaga kerja, dan alat atau sumber daya dalam istilah manajemen proyek atau BUG, atau berdasarkan RAB atau RAP yang nantinya akan dipakai sebagai input resources dalam pembuatan schedule. Kemudian kesemuanya tersebut di atas harus dibuatkan rencananya dan selalu dikontrol atau di-tracking pelaksananya secara periodik agar didapatkan informasi mengenai proyek tersebut, yaitu progres, waktu, dan biayanya. Sehingga output reviews yang dihasilkan adalah mengenai kedua hal tersebut di atas dan detail-detailnya, dan dapat dianalisa serta apabila ada masalah segera dapat dengan mudah dikoordinasikan solusinya. Tentu saja untuk itu dibutuhkan sebuah alat bantu software untuk memudahkan dalam evaluasi proyek tersebut. Karena banyaknya parameter-parameter input yang dibutuhkan. Beberapa software diantaranya adalah Primavera, Microsoft Project, Asta Power Project, Navisworks, Synchro, Plexos, Excel Manager, dan lain-lain yang masih lebih banyak lagi. Dan keempat yang terakhir yang saya tandai merah itu adalah masuk ke kategori BIM atau Building Information Modeling, atau yang dikenal dengan Schedule Modeling BIM 4D atau 4D, yaitu Integrated Schedule dan Modeling. Namun di sini saya hanya membahas evaluasi menggunakan Microsoft Project, membuat reviews atau laporannya, dan penggunaan dashboard terlebih dahulu. Oke, sebagai ilustrasi untuk BIM 4D dan sebagai berikut, bahwasanya schedule diintegrasikan dengan modelingnya. Jadi di halaman bawah adalah schedule timeline-nya, kemudian di jendela atasnya adalah visualisasi modelingnya.
Jadi ketika proyek tersebut berjalan selama periode tertentu itu progresnya berapa, durasinya berapa, sisa waktunya berapa, dan seperti apa keadaan di lapangan. Ini dan informasi ini dapat kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Yang di sini hanya mengenai timeline. Jadi waktu 95 hari atau 14 minggu projectnya adalah seperti ini. Dan schedule-nya seperti ini. Bisa juga ditambahkan informasi mengenai biaya. Jadi selain waktu dan juga ada biaya, materialnya berapa, tenaga kerjanya berapa biayanya, kemudian peralatannya berapa, total cost-nya sudah sampai berapa. Dan keadaan proyeknya pada saat periode tertentu dan progres tertentu itu visualisasinya di lapangan seperti apa, sehingga sangat mudah digambarkan dalam visualisasi BIM4D ini. Selain itu dapat dibuatkan animasi dari start hingga finish seperti apa. Jadi perjalanan step-step tahapan konstruksinya adalah seperti yang ada di gambaran ini. Dan sebelah kiri adalah timeline, kemudian sebelah kanannya adalah posisi konstruksinya. Oke, di dalam Microsoft Project untuk tracking biasanya sudah disediakan tabel untuk tracking, yaitu mengenai actual start, actual finish, percent complete, actual duration, dan seterusnya. Tabel yang sebelah kiri untuk input. Kemudian yang di sebelah kanan adalah grafis bar dan chart-nya. Jadi ketika suatu project di input, di tracking, ada keterlambatan di pekerjaan nomor 15 ini yang terlambat, maka secara otomatis semua lintasan kritisnya akan mundur. Dan secara total juga akan mundur yang sama waktunya. Karena yang terlambat ini adalah lintasan kritis. Dan di dalam laporan progresnya dapat juga langsung diketahui progres periode bulan lalu berapa, periode ini bagaimana, dan periode sampai dengan ini berapa, dan rencananya berapa, sehingga langsung divisualisasikan dengan keterlambatan waktu. Di sini maksud saya bahwa sebuah proyek ini harus ditampilkan dalam progres serta waktu. Oke, sebagai gambaran dashboard, seorang project manager akan dapat mengetahui dengan mudah semua informasi project sudah dirangkum di sini. Biasanya saya membuat dashboard seperti ini. Jadi informasi project mengenai projectnya, owner, lokasi, kontraktor, dan lain sebagainya ditempatkan di sisi kiri. Kemudian periode trackingnya adalah di sisi atas. Mengenai timelinenya ditampilkan di sebelah bawahnya ini, durasi, waktu terpakai dan sisa waktu, dan keterlambatan atau selisih finishnya di tabel ini. Kemudian juga laporan earned value-nya yaitu ACWP, BCWS, dan deviasi nilai progres juga ada di tabel di bawahnya, serta tabel progres
yang seperti ini tadi. Jadi periode-periode ini dilaporkan secara summary-nya. Pada saat ini progresnya adalah 24, kemudian rencananya adalah 30 sehingga minus 6,28. Dan minus progres ini berdampak pada mundurnya waktu pelaksanaan proyek. Dan sebelah kanan ini adalah list dari lintasan kritis atau critical path-nya. Jadi project manager harus melihat lintasan kritis ini mengenai start dan finish-nya, sehingga jangan sampai ada lintasan kritis yang mundur dari jadwal. Karena kalau mundur, maka semuanya project akan mundur. Seperti ini adalah lintasan kritis yang telah mundur akibat pekerjaan lintasan kritis yang ini. Sehingga semua lintasan kritisnya akan mundur 4,75 hari. Dan secara total proyeknya mundur 4,75 hari. Selain itu ada gambar visualisasi maksud saya S-curve dan status date-nya. Dan seperti ini. Kemudian sebelah kanannya adalah zoom dari S-curve ini. Yang kita potret adalah satu periode sebelumnya dan periode pada saat tracking dan satu periode setelahnya. Jadi ada 3 periode. 1, 2, 3. Kalau ini kan secara total langsung ya. Selain itu ada juga schedule rencana. Jadi di sini akan langsung kelihatan bahwa baseline startnya adalah tanggal sekian, penelitian sekian, aktualitasnya sekian. Baseline durasinya adalah 1,22 dan durasi yang dipakai sampai saat ini menjadi 127. Sehingga status schedule-nya adalah lambat. Ini di custom juga ya. Jadi kalau project-nya terlambat, status project-nya akan tertulis lambat. Sehingga akan menjadikan warning atau project manager bisa aware dengan laporan ini. Kemudian di paling bawah adalah rekomendasi, apa yang harus diambil oleh seorang project manager maksud saya. Di sini saya kategorikan menjadi 4, yaitu apabila project itu selisih variannya adalah 0 atau tidak terlambat atau positif, itu perlu projectnya adalah oke. Tapi apabila project terlambat lebih kecil sampai 1 minggu, 45,75 hari ini kan lebih kecil dari 1 minggu, ini rekomendasinya adalah perlu koordinasi progres kerja. Jadi dari tim lapangan harus perlu berkoordinasi lagi agar keterlambatan ini jangan sampai bertambah. Kemudian apabila progresnya terlambat antara 1 minggu sampai 2 minggu, maka akan sangat rekomendasikan perlu tindakan manajemen, yaitu tindakan dari manajemen level di atasnya, yaitu di head office maupun di site office di project di lapangan. Dan apabila project lebih dari 2 minggu, rekomendasi yang saya buat adalah project tersebut perlu di schedule, karena tidak mungkin lagi project sudah tidak sesuai dengan schedule, jadi harus dibuatkan schedule yang baru. Kemudian ini yang akan dijanjikan kepada manajemen konstruksi atau owner. Oke, apa saja sih yang dibutuhkan untuk evaluasi project dengan menggunakan software project? Yang pertama adalah membuat tabel PUG atau RAB di Manage Project. Yang kedua, membuat tabel progress. Tabel progress ini yang tadi ya, periode ini, periode sampai dengan periode ini, periode lalu, yang sudah saya sebutkan di atas tadi.
Kemudian membuat jancat, durasi, predecessor, dan baseline. Ini penting sekali karena biasanya yang sering kita pahami di project itu dari rekan-rekan banyak membuat schedule hanya jancat saja. Jancat saja ini bukan schedule, tetapi planning. Jadi planning untuk mendapatkan sebuah project, kita buatkan planning. Budgetnya seperti ini. Ketika sudah didapatkan projectnya, maka planning tersebut harus dijadikan schedule. Nah, untuk menjadikan schedule dari planning tersebut, itu dibuatkan baseline. Artinya planning tersebut dikunci sehingga nanti dalam aktualisasinya akan dibandingkan dari baseline ini dengan aktualisasi pekerjaan. Kemudian membuat SCOOP di MS Project untuk memudahkan melihat laporan. Setelah itu nomor 5 menempatkan resources. Jadi menempatkan resources ini maksudnya data yang diperlukan untuk membuat tracking progress atau progress. Yang nomor 6 ini adalah men-tracking progress. Jadi setelah planning tadi dibuat baseline-nya atau dijadikan schedule, maka project tersebut harus di tracking. Jadi schedule tidak akan berguna apabila tidak di tracking progresnya. Dan nomor 7 adalah membuat laporan progres, yaitu contoh untuk laporan progres adalah seperti ini. Di dalam MS Project sudah dibuatkan menunya, yaitu mengenai resources, kemudian cost, dari cost ini apa saja, cash flow, overruns, net value yang tadi tabel yang sudah saya tampilkan di dashboard, kemudian resources cost overview, dan in progress ini adalah critical task yang tadi juga saya tampil di dashboard. Kemudian lead task adalah pekerjaan, daftar list pekerjaan yang terlambat. Kemudian milestone, kalau rekan-rekan semua membuat milestone, bisa dibuatkan tampilnya ini sebagai pegangan. Biasanya project itu ada milestone-nya. Kemudian sleeping task adalah kegiatan sebuah kegiatan yang belum bergerak sama sekali. Contoh seperti itu. Kemudian membuat dashboard. Dashboard yang telah saya ulas tadi sebelumnya. Seperti ini. Ini nanti bisa ditambahin lagi, mungkin kegiatan yang terlambat tadi apa saja bisa dimasukkan dalam sini. Oke, selanjutnya contoh gambaran mengenai tabel untuk membuat RAB atau BQ di MS Project. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya Microsoft Project dibuat ada dua jendela, ada dua bagian, yaitu sisi kiri adalah tabel dan sisi kanan adalah jancartnya. Dan tabel ini dapat di custom. Contoh yang ditampilkan di sini adalah memasukkan BOQ atau RAB, atau uraian pekerjaan, volume, satuan,
harga satuan, jumlah harga, dan bobot. Ini sesuai BUG ya. Tetapi jangan membuat penawaran dengan membuat BUG di MS Project ini. Kalau membuat penawaran, membuat BUG-nya tetap di Microsoft Excel ya. Karena di situ nanti ada link-link yang mengaitkan antara pekerjaan ini dengan analisa. Itu analisa material dan analisa upah. Oke, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Microsoft Project biasanya rekan-rekan membuat schedule itu di tabel entry. Nah, tabel entry adalah seperti ini. Tabel entry adalah seperti ini, yaitu text name, duration, person complete, start, finish, dan sebagainya yang bisa ditambahkan di dalam tabel ini ya. Namun perlu juga dibuatkan custom untuk membuat resources. Jadi seperti ini. Ini tabel progress dan tabel RAB. Dalam tabel progress adalah seperti ini tabelnya. Yaitu urian pekerjaan, progres sampai dengan periode lalu, progres periode ini, sampai dengan periode ini, progres rencananya berapa. Sehingga tampilan bar chart-nya adalah seperti ini. Kemudian di tabel tracking adalah seperti ini. Untuk menginput pekerjaan yang pada periode yang dibutuhkan. Jadi pada periode dibutuhkan ini akan di tracking progresnya, itu aktual start-nya ketika kita mulai memasukkan progres langsung otomatis dianggap start sama Microsoft Project. Kemudian ketika pekerjaan yang terprogres 100% langsung dianggap finish tanggalnya, date-nya. Dan ketika masih belum 100%, ini masih belum dianggap finish, yaitu dibuat NA atau not applicated. Dan progresnya di bar chart akan divisualisasikan seperti ini. Ini adalah map on track namanya. Jadi bahwa pekerjaan adalah sesuai schedule. Dan yang ini adalah behind. Ketika ini mundur jadwalnya, maka langsung di Microsoft Project dianggap mundur. Dan summary-nya langsung mundur. Dan secara total juga mundur. Oke, ini saja saya kira evaluasi mengenai evaluasi project menggunakan software Microsoft Project, agar videonya tidak terlalu panjang, dan nanti item-item selanjutnya akan saya bahas satu persatu sehingga video tidak terlalu panjang dan mudah dimengerti oleh sobat proyek semuanya. Jadi apabila ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan agar nanti rekan-rekan project semuanya mendapatkan informasi terbaru dari saya. Terima kasih.